Halo guys, selamat datang di channel Orang Resah gitu guys. Jadi ya ini video baru gua, konten terbaru gua terkait Orang Resah judulnya. Jadi ya teman-teman boleh menonton lah. Jadi sebelumnya di video sebelumnya itu gue intro dulu terkait ini tujuannya apa sih dibuat channel ini. Kontennya tuh di apa sih gitu, di latar belakang itu apa sih terkait channel ini, terus kenapa dibuat ya terkait konten orang resah itu. Jadi intinya sebelum masuk ke pembahasan pertama kita itu orang resah itu ya gue mengungkapkan terkait keresahan-keresahan yang gue alamin di Indonesia itu apa aja sih gitu kan. Sekarang pembahasan pertama ya, sebelum mulai kalian teman-teman boleh komen lah istilahnya, kita open discuss. Gue lebih tepatnya adalah orang yang senang banget gitu untuk berdiskusi terkait pembahasan gue kali ini gitu. Kalian boleh share terkait apa yang kalian alamin, ditulis aja di kolom komentar di YouTube ini, seperti itu. Oke, jadi gue mulai secara general dulu deh. Gue akan membahas tentang Indonesia. Nah, gue tuh punya statement ya dari awal. Indonesia itu negaranya indah, indah banget, keren, cantik gitu. Kayak mungkin banyak orang luar yang bilang Indonesia itu paru-paru dunia gitu, dengan wisatanya, dengan orang-orang ramahnya, orang-orang beragamnya. Tapi tahu nggak sih kenapa orang Indonesia itu aneh menurut gue? Anehnya adalah kayak problematik gitu bahasanya, mungkin ya secara kasar. Contohnya deh, banyak orang Indonesia itu yang terlalu percaya namanya media. Lu tau gak sih kenapa orang-orang Indonesia tuh terlalu percaya gitu? Kalau menurut gue sendiri ya, gue tuh sorry tuh saya mungkin pandangan kita beda gitu, tapi menurut pandangan gue media tuh jangan terlalu dipercaya gak sih? Ya media tuh dia bisa membuat sesuka dia gitu, sesuai dengan kejadian situasi pada saat dia ingin ambil gitu. Contoh misalkan apa ya, babi ngepet ya. Pada saat dulu tuh kan kita pernah dengar kan terkait babi ngepet itu pernah terjadi kejadian di Depok, lebih tepatnya kan di Jawa Barat ya, Depok gitu kan. Nah, kenapa orang tuh kayak seolah-olah mempermasalahkan terkait babi ngepet, tuyul ya? Balik lagi kan, sorry nih Mas Ferry Irwandi ya, gue sebenarnya pengikut dia juga sih terkait Ferry Irwandi. Gue suka lah terkait logik yang dia sampaikan tuh, gue suka lah, banyak lah gitu. Tapi benar, logika mistika itu sebenarnya harus dipikirkan lah gitu intinya gitu. Tapi kenapa orang-orang Indonesia terlalu mempermasalahkan itu, dan panjang lagi beritanya, lama lagi, dan dipertanyakan, oh ada ya babi ngepet di Depok ya? It's okay lah dia mempertanyakan gitu. Banyak orang cek, wah itu benar babi ngepet, gue pernah hilang dulu gini gitu. Banyak tuh orang bicara kayak di tongkrongan babi ngepet jadi pembahasan. Buat apa? Ya udahlah gitu kan, itu orang maling aja gitu loh, bukan babi ngepet. Terus dimediain lagi, terus orang percaya tadi. Itulah media tuh sebenarnya tuh harus lu pertanyakan sih sebenarnya, bukan lu bahas yang berkelanjutan terus lu dukung. Itu intinya, itu sebenarnya media tuh ya lu pertanyakan, bener gak sih dia ini memberitakan ini? Apalagi lu kayak ya lu bayangin lah, gue bukan mendiskriminasikan lah, lu lagi di Papua deh. Papua itu kan terkenal banget daerahnya yang terpencil lah ya, gitu kan. Terus ada media nih datang saat masuk ke Papua, terus dia di media itu membahas tentang terkait babi ngepet
Gimana orang Papua nggak percaya coy? Lu tau gak sih penyebaran pendidikan Indonesia tuh rendah coy, kayak nggak merata gitu. Mau merata pun tetap rendah gitu loh. Belum ada yang nyampe terkait apa ya, mungkin kalau misalkan kita standarisasi pendidikan itu S1 lah, nggak ada yang S1 nembak seolah-olah dia S1 padahal mah dia beli gelar. Banyak tuh kejadian di Indonesia kayak gitu kan. Ayolah, nggak usah bertele-tele, nggak usah eh apa ya, berargumen panjang. Jelas ya ini fakta kan, gue pernah nemuin gitu loh. Guru nih di salah satu sekolah salah satu sekolah yang gue pernah sekolah di sana, dia beli gelar cuy. Ya seolah-olah tuh dia yaudah gitu. Waktu itu guru matematika lah, memang pintar, memang galak, dia tegas. Cuma ternyata dari ketegasan itu dia beli gelar. Ya bukan berarti buruk sih sebenarnya, tapi kalau misalkan ini dipakai nih sama orang-orang di Indonesia tuh yang tidak kompeten aja sih, kayak tidak mungkin bahasa sekarang passion ya. Dia bisa nih tentang matematika kenceng lah manusia, tapi dia tidak mempunyai mungkin ekonomi untuk mendapatkan gelar tersebut gitu. Ya makanya dia mencoba untuk beli lah atau nembak lah istilahnya gitu. Sorry. Nah kalau misalkan itu dipertemukan gitu, kayak orang yang bisa ngajar matematika, dia kompeten di situ, terus tapi dia tidak mampu untuk kuliah, tapi dia tiba-tiba dari hasil dia ngajar walaupun dia membeli gelar, ya soalnya kan dari hasil dia ngajar, ya udahlah ngapain gue kuliah lagi kan. Cara pikiran gue menjadi point of view di guru tersebut sih, kayak ya udah gue kompeten kok gitu, ya udahlah gue beli gelar aja daripada gue kuliah. Nah itu tuh, lu nangkep gak sih logika yang gue sampaikan tadi? Kayak ngapain gue kuliah gitu loh, bahasa tadi tuh, ngapain gue kuliah, udah gue beli gelar aja. Karena itu bisa, ya udah lu kuliah aja sih, ya oke, memang waktunya, bicara waktu bakal menghabiskan waktu dia untuk kuliah doang, tapi kan bisa sambil ngajar ya, sambil kuliah sambil ngajar, itu oke cuy. Ngapain dia tiba-tiba beli gelar? Nah masalahnya perguruan tinggi Indonesia menyediakan itu banyak cuy. Kayak universitas-universitas di Indonesia tuh yang secara mungkin terpandang terkenal dengan grade segini, di belakangnya lu bisa beli gelar. Aneh ya, itu sih salah satu keanehan lah, keresahan gue tuh. Kayak ya udah sih, kenapa lu kuliah aja? Kalau misalnya nggak mampu ya lu kerja dulu, dan kalau misalkan udah dapat uang dari hasil kerja lu, ya lu kuliah sesuai dengan apa yang lu mau, kan kelar ya. Tapi ini nggak beli, oke gitu. Kayak ya itu sih, banyak lah, kayak banyak orang instan gitu kan. Ya banyak kan yang ngomong kayak kita tuh rata-rata di zaman sekarang maunya instan dengan ada teknologi. Cuy, teknologi dibuat juga nggak instan. Teknologi juga butuh proses untuk mencapai namanya teknologi itu gitu loh. Basic gue, background gue IT, tapi di satu sisi ya udah gitu loh, gue ada proses untuk mencapai gelar gue itu gitu loh. Ya gue eskom lah, sorry ya kalau misalkan ini gue eskom, gue kuliah di salah satu universitas di Jogja lah intinya itu. Gue eskom sarjana komputer, gue IT, background gue IT gitu. Sekarang kerjaan gue juga IT, alhamdulillah. Cuma di satu sisi karena banyak sih yang minta gue, termasuk orang tua gue, untuk kenapa sih nggak kuliah aja S2. Gue bisa dapat pengetahuan lebih banyak tanpa harus gue S2. Oke, memang logika gue salah, cuma mungkin untuk bukannya gue sombong terkait sama orang S2, cuma di Indonesia ini gue lihat rata-rata S2 sama S1 kan tujuan kita
mencapai gelar pendidikan itu kan ujungnya itu pasti di uang kan, di pekerjaan kan nanti gitu loh. Cuma kenapa kayak ketika kita udah dapat S2 nih misalkan, tapi sulit juga dapat pekerjaan, kayak tidak kompeten gitu dalam perusahaannya kan. Banyak tuh kayak berita kemarin tuh yang rame banget tuh mencari pekerjaan di Bekasi apa di mana gitu, gue lupa, ya cek aja lah, ada beritanya kok terkait lowongan pekerjaan di salah satu pemerintahan apa membuka loker gitu kan, lowongan pekerjaan itu yang hadir tuh sampai 1000-an semua. Cuma kenapa yang diterima cuma satu? Itu pertanyaannya kan. Cuma berapa nggak tahu sih gue yang waktu yang rame viral itu, entah satu entah berapa, yang jelas kayak banyak banget gitu orang yang butuh pekerjaan cuy, mulu S1 S2 tapi itu dipukul rata. Jadi kan ya logika gue mungkin salah lah ya, mungkin ya kita bisa discuss terkait logika gue, tapi gue bisa dapetin lebih pengetahuan yang lebih dibanding gue harus masuk kuliah pendidikan. Ya mungkin bedanya adalah kalau misalkan gue untuk yaudah gue S2 itu secara struktural kan. Kalau misalkan di luar itu kan gue satu, gue kerja ya gue berdasarkan pengalaman gue kan, yaitu emang tidak struktural. Cuma mungkin gue bisa bilang itu setara sih dengan S2 gitu. Bukannya gue apa ya, mungkin nanti kalau tiba-tiba gue masuk S2 nggak keterima kan berarti nggak setara dong gue kan. Itu aja sih, nangkep lah poin gue gitu. Intinya sih ya balik lagi lah, jelas permasalahan kita itu di Indonesia adalah pendidikan kan. Sebenarnya pendidikan itu paling utama dan paling dasar. Kalau pendidikan, tiang-tiang pendidikan kita itu dibangun dengan perfect, bagus ya, intinya oke lah ya, kita harus benar mencapai keperfekan itulah terkait ngebangun pendidikan. Kenapa? Karena itu yang bakal pemikiran-pemikiran lu itu sih, kayak kenapa sih orang percaya horor, kenapa sih orang percaya terkait klinik-klinik gitu loh, kenapa sih orang kayak selalu tadi loh babi ngepet gitu loh, kenapa gitu loh, hantu dan sebagainya. Oke, memang gue juga sedikit percaya sebenarnya terkait hantu-hantu itu, cuma gue uji dengan sains gitu loh, dengan logika gue. Kenapa ada hantu di sini? Kan banyak tuh Om Hao bilang karena kumpulan energi-energi masa lalu yang pernah terjadi di situ akhirnya nempel di suatu benda di situ. Ya oke, itu logis. Cuma balik lagi, lu harus mempertanyakan itu coy. Jangan seolah-olah lu harus percaya, wih di situ ada hantu, wah gue takut, gue kabur, ngapain? Buat apa gitu loh? Harusnya lu mempertanyakan gitu loh. Tanya kenapa ada hantu ya gitu di situ, kenapa manusia itu dikubur. Sorry to say, gue bakal nyenggol ke agama sekarang. Kenapa manusia itu dikubur, kenapa manusia itu dibakar, apa esensinya? Balik lagi, itu budaya cuy, lu bisa bedain itu gak sih? itulah gue pertanyakan. Kayak gue bakal nyenggol agama dan budaya, sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Lu tahu gak sih terkait namanya kejawen? Di Jawa tuh terkenal banget namanya kejawen. Lu soal ya gue nangkepnya gini sih, oke, kejawen itu dia mempercayai, yaitu di Jawa kuno banget ya, itu kan serapan dari agama Hindu Buddha zaman dulu kan di Indonesia gitu, pertama kali lah itu Hindu Buddha lah serapan, terus kejawen muncul karena dia, terus tiba-tiba agama Islam masuk, kejawen itu kan sebenarnya budaya kan, agama masuknya itu agama, itu kepercayaan. Budaya itu adalah kebiasaan lu yang lu terapkan, bisa dari turun temurun dari nenek moyang lu yang lu lakuin, lu sekarang lakuin, karena itu menjaga nama keluarga, menjaga budaya keluarga yang dibawa gitu. Itu harusnya lu bisa membedakan itu sih. Kayak misalkan contoh dah, nah ini agak-agak sorry aja nih ya, peci dah atau sarung deh, coba deh, atau mukena deh. Nih logikanya, gue beri analogi nih. Misalnya pas maghrib banyak banget bapak-bapak atau ibu-ibu keluar nih ke masjid bawa motor. Jaraknya mungkin dia harus deket lah, kita bilang deket, cuma
2 kilo dari rumah dia, bawa motor, lu pakai peci, pakai sarung, istrinya pakai mukena. Lu tahu nggak sih, ada logika di situ. Lu aware, gini gue menguji ke-awarean lu sih. Lu harus aware lah terhadap sesuatu. Kan kita diajarkan ketika kita pakai kendaraan itu pakai helm kan, ngapa lu pakai peci? Terus pakai peci, kalau lu terjadi apa-apa gimana di jalan? Apa itu peci melindungi lu? Pertanyaannya, peci itu kan agama atau budaya? Nah, lu cari dah, peci itu budaya atau agama. Di Mekah itu disebut kopiah, bukan peci. Nah, sekarang lu cari dah tuh, apakah peci atau sarung itu apakah budaya atau bukan? Itu kan cuma untuk menutupi, menghalangi rambut ketika sujud, ya kan? Kan harus kena jidat gitu dong ketika sujud, bener nggak? Agak teman-teman Islam di sini gitu kan. Cuma ketika lu bawa kendaraan lu pakai helm lah, pecinya lu simpan dulu di mana, kayak di jok kan bisa, atau di saku motor kan gitu juga ada gitu kan. Atau sarung dah, sarung lu tahu nggak? Atau mukena, istrinya pakai mukena, bisa nanti kan pakai mukena. Cari lah mukena tuh kan kayak kalau kena bom motor anginnya kemana-mana, anginnya kena angin kan, kayak ya itulah kayaknya melambai gitu. Kalau kena gear gimana? Gear motor di belakang itu kena roda. Banyak kan kejadian berita kayak orang meninggal karena terkena kain yang menggulung di motornya lah. Nah itulah, itu orang Indonesia tuh itu cuy. Balik lagi pendidikan kan, intinya itu. Banyak sih contoh yang gue pernah temuin, yang gue rasain lah terkait SDM kita ini di Indonesia. Bener, memang orang luar menganggap kita ini negara yang indah, cantik. Cuma lo lihat orang SDM-nya, apakah emang ramah? Saking ramahnya dia memperbolehkan kita dijajah, diberi kemerdekaan. Apakah Indonesia butuh merdeka? Enggak menurut gue. Ya lu perhatiin aja apakah kita merdeka gitu. Sekarang gue bicara ekonomi, angka, semua angka ekonomi, berapa persen kita harus mencapai target yang diberita-beritakan itu kan presiden keuangan, mencapai target segini bahwa kita sudah menjadi negara maju. Hey men, negara maju pun ada orang miskin gitu loh. Itu cuma angka cuy. Jadi mungkin gue bakal, ya kalau misalkan ditonton presiden sih alhamdulillah, atau menteri-menteri yang sang pemberi kebijakan ya. Cuma lo harus lihat ke bawah sih gitu loh. Hei pak, ibu, lo harus ke lapangan, lo harus menyeluruh. Oke, memang kita punya seluruh organisasi yang oke, banyak pemerintahan, kepala daerah. Cuma apakah itu menjamin? Banyak loh negara-negara orang-orang kita tuh korupsi. Ya orang-orang korupsi banyak nih yang ditangkap kan. Cuma apakah emang benar-benar itu ditangkap? Nah itu yang harus percaya. Media membicara, oh ini ditangkap polisi, oke. Lu tahu nggak itu dibuat? Bisa jadi itu dibuat kan? Ya kayak sinetron dah. Itu kan cuma drama, dibuat, di skenarioin. Lu harus mempertanyakan itu, lu harus lihat langsung, lu harus menguji itu, lu harus analisis itu secara langsung. Seperti itu sih. Jadi kayak apa ya, oke memang kalau orang pemerintah ini kita buruk, orang-orang kita tuh buruk. Cuma lo harus bisa sih, kayak lu bakal, ya kayak ini zaman sekarang lah, banyak kan ya, bilang aja perang dunia lah kita bisa bilang. Walaupun perang dunia ya antar negara itu, negara ini sama ini, negara B sama ini, negara C sama itu, udah itu kan perang dunia juga kak gitu. Beritanya kan luas ya, kayak Israel Palestina. Nah ini orang yang gua agak pusing tuh di sini, kenapa orang Indonesia tuh selalu mendukung orang Palestina sih? Kayak orang Palestina aja ya udah gitu loh, ya mereka makasih, cuma kayak ada hal yang harus lu pertanyakan sih. Contohnya sumbangan dah, kayak di jalan tuh yang bikin macet, lu nyusahin orang-orangnya sendiri gitu loh, sampai macet berapa jam. Lu tahu nggak sih penyebab macet itu banyak hal, faktor yang bakal terjadi gitu loh.
merugikan banyak orang macet itu gitu loh. Lu menghalangi rezeki orang tuh bisa karena kan lu menyebabkan itu. Ya gue bukan mendiskreditkan Palestina ya, sorry itu lu bisa mendapat gue itu, cuma ya Palestina Israel kan yang kita tahu kan memang dari dulu bakal perang terus kan, dan memang bakal ya nggak tahu ya, entah habis entah didukung entah apa ya. Backupan Israel ya udah jelas Amerika negara adidaya mau di counter sama si Rusia. Rusia tahu sendiri semua punya kepentingan di negara ini gitu loh. Ngapain lu seolah mendukung demo gede bikin macet rusuh apakah orang Palestina itu butuh itu? Enggak kan, dia cuma butuh makan, ditolong, dilindungi gitu cuy. Ditolong juga bener gitu, kayak sumbangan. Apa iya lo yang lu nyumbang kayak di jalan lu nyumbang, nih gue kasih 5 juta untuk lu untuk Palestina tolong sampai ke sana, apa iya uangnya sampai sana gitu loh. Kayak lihat poinnya deh gitu loh. Lu bantu apa sih yang dibutuhkan Palestina itu? Apa kalau harus demo di jalan nyusahin orang? Saya dukung Palestina, bebaskan Palestina. Cuy, mereka oke kalau misalkan mereka melihat itu, cuma apa itu yang dia butuhkan gitu loh. Yang mereka butuhkan tuh cuma dilindungi dari serangan-serangan Israel, sama mereka tuh butuh makan satu. Coba dipikir dah, itulah terkait orang-orang aneh lah itu. Kayak ngapain sih rata-rata kayak gitu. Orang-orang Indonesia itu aneh. Nah itulah, orang Indonesia itu aneh. Mungkin gue bakal beri judul orang Indonesia itu aneh mungkin gitulah. Itu sih kayak apa ya lu lihat gak sih kayak pembahasan deh secara bahasa terkait waktu itu oknum. Nah oknum ini, kata-kata oknum ini gue sebenarnya kontra sih, walaupun banyak orang yang bicara terkait itu ya, orang-orang besar, podcaster besar membicarakan oknum. Gue gak setuju terkait oknum tuh kayak lu mencoba seolah-olah lu membedakan orang-orang oknum ya, membedakan orang-orang jahat lah itu kan, orang-orang yang udah berbuat jahat, yang udah masuk berita, yang terlanjur masuk berita, udah terkenal viral lah istilahnya ya. Lu memisahkan itu kan, itu bagian dari elu polisi contohnya kayak kemarin tuh ya kan, ngapain gitu loh. Ini oknum lah, itu kan masuk dalam satu instansi elu. Kenapa nggak lu yang bertanggung jawab? Seolah-olah mereka tidak bertanggung jawab atas hal itu. Itu kan ya, itu kan polisi, oknum juga ya, polisi gitu ya. Ngapa nggak pakai kata-kata ya udah polisi gitu kan, jelas ya gitu loh. Nggak usah diperibet. Nah itu poin kedua, Indonesia itu suka ribet, apa-apa ribet, bahasanya ribet, disingkat-singkat, dibuat-buat, seolah-olah mereka tidak bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, atas apa yang di dalamnya lakukan gitu, padahal dia bagian dari itu. Seperti itu sih guys. Ya mungkin bakal mengerucut. Ini yang gue senggol-senggol ini pasti nanti gue bahas ulang sih, gue bakal lebih dalam lagi terutama hukum tadi. Terus yang kayak ya itulah, kayak secara pemikiran tuh Indonesia tuh kurang banget cuy. Sedih sih ngelihatnya. Kayak lu kalau ngeliat lu bisa melihat dari sudut pandang jauh nih, misalkan lu di atas ini Indonesia nih, kayak lu pasti sedih cuy. Kenapa sih ada orang-orang Indonesia kayak gini gitu loh. Bisa lah, ayolah, lah. Jangan berharap Indonesia menjadi negara maju cuy. Itu kayak ya harapan boleh, mimpi boleh, cuma kayaknya masih terlalu jauh gitu loh. Ya lu kalau mau menjadi negara maju, lu perbaikin lah pondasi ini, terutama pendidikan.
pendidikan tuh bener-bener paling dasar cuy. Dari lu sejak kecil tuh harus ditanam bener-bener gitu. Gue aja bisa berpikir seperti ini aja dari sebenarnya ya gue berterima kasih lah sama orang tua gue lah. Gue bisa dididik sampai sejauh ini cuma bukan karena mereka juga gue bisa seperti ini, itu karena berdasarkan pengalaman yang terjadi di hidup gue gitu loh. Gue melihat, gue menganalisis, gue ngetes gitu apa yang terjadi bersama pengalaman gue kayak merunutkan sebuah masalah ya, walaupun emang tidak terdokumentasi sih, cuma itu tertanam di otak gue aja sih, kayak ya seperti itulah gitu. Dari gue zaman kuliah tuh kan kayak aneh kayak kok bisa ya kayak gini, apa gue kayak gitu ya, bisa nggak sih gue berpikir secara point of view dari orang ini. Kalau misalnya nggak bisa berarti emang orang ini aja yang kurang gitu kan. Intinya gitu aja coy. Mungkin itu ya terkait orang Indonesia ya. Oh iya, satu hal lagi, lu pernah dengar nggak sih orang asli yang asli bener yang lahir di tanah yang kita sebut negara Indonesia atau bangsa ini tuh ada nggak? Gue pernah dengar sih kayak sebenarnya nggak ada tuh orang yang pure bener-bener asli orang Indonesia yang lahir di tanah berbangsa ini tuh nggak ada. Jadi semua itu pendatang. Jadi katanya zaman dulu tuh orang-orang zaman purba itu, mungkin ya zaman purba kita bisa bilang itu cuma kayak transit doang di sini, ya tempat berkeliling aja gitu. Mereka berpindah-pindah nomaden. Jadi yang benar-benar lahir di Indonesia tuh katanya nggak ada. Jadi kenapa kita tuh bisa dibilang beragam ya, masuk akal juga sih. Kita punya orang beragam, kita punya orang yang berkulit hitam di Papua, di daerah timur ya, bukan berarti gue orang yang rasis, cuma memang itu faktanya seperti itu kan. Terus kita punya orang yang kayak ada ke Arab-Arapannya itu di Aceh, di daerah Sumatera itu juga ada, kayak rata-rata ada orang keturunan kayak Chinese itu kan banyak kan, orang kulit putih banyak tuh, kayak ya seperti itu sih. Dan satu hal lagi sih sebelum gue tutup, nah ini keresahan yang agak bingung sih gue juga, kenapa di Indonesia orang-orang yang kita sebut sukses kayak 9 naga dah, sorry ya ini mah kalau misalkan tiba-tiba di tag dan gue sebut 9 naga ya, jadi rata-rata tuh orang keturunan Tiongkok, Chinese lah bisa kita bilang. Memang dia lahir di Indonesia, cuma kan kalau kita cari keturunannya pasti dia orang Tiongkok. Sukses, kita bisa bilang sebut sukses gitu, dia punya bisnis yang gede dan sebagainya. Nah itu kenapa gitu, kenapa nggak ada orang yang Jawa gitu yang sukses, orang Jawa jadi punya presiden. Oke, memang secara struktur itu di atas, cuma secara pemikiran apakah itu dia sama. Secara gue lihat orang-orang konglomerat itu jauh di atas sih dari namanya presiden menurut gue ya. Ya mungkin kita bisa bilang, ya gue nggak sebut itu elit global juga sih secara langsung, cuma mungkin itu pengendali kita kan ya, mereka secara bisnis gede banget cuy. Yang bangun PIK siapa, yang bangun di CP daerah Central Park Jakarta siapa, yang di Surabaya kan konglomerat semua. Lu tarik dah garis keturunannya, pasti ada yang namanya dia dari keturunan orang Chinese, Tiongkok, pasti ada tuh sukses. Cuma anehnya ya memang beragam banget sih, cuma di sekitar gue nih orangnya rata-rata Chinese ya, tapi bukan darahannya gitu, seolah-olah mereka terlalu berkuasa. Kayak misal nih, gue mau ngeluarin motor, set baru keluar tas, ada mobil parkir, tas diklakson suruh minggir, pada gue mau ngeluarin motor dari garasi, diklakson lah. Kenapa diklakson? Ini kan depan gue, dia mau, padahal rumah dia tuh sampingan gue lah persis, tapi dia mau lewat di depan rumah gue gitu. Gue mau ngeluarin motor, diklakson lah. Kenapa diklakson gitu, kayak aneh banget nih orang datang. Ngapa lah ya, gue juga bingung itu karena pagi-pagi banget ya mau berangkat kerja, jadi kayak
Gue juga kalau misalkan gue emosi itu bisa sih, cuma gue karena itu masih pagi, gue butuh energi buat kerja, jadi ngapain gue debat sama orang aneh ini, yang ada gue aneh nanti gitu kan. Kan banyak kan istilah kayak di jalan tuh, banyak tuh gue temen kayak kalau berkendaraan tuh seolah-olah mereka berkuasa dan mereka semaunya. Tiba-tiba gue jalan lurus, set, mobil lewat dari samping. Lu tau gak sih aturan dahulukan jalan yang lurus gitu loh. Ini aturan di lalu lintas ya, setahu gue sih, dahulukan pengendara yang jalannya lurus gitu lah, lurus gitu, itulah, dapat lah poin gue kan. Nah tiba-tiba mobil lewat, gue emang masih ya mungkin tidak terlalu jauh, cuma gue lihat nih mobil ngebut nih dari kiri kan. Nah tiba nggak ngerem coy, udah nggak ada sen, nggak ada apa, pokoknya gue sekarang gue pengendara lurus ya gue nyantai kan, ya gue agak hati-hati dikit lah karena gue aware. Ya udah gue rem dikit kan, rem tipis, rem tipis. Tiba-tiba nyalain nomor set lah, kenapa nih orang gitu kan. Lu gue klakson lah ya, gue mencari tahu gitu lah. Mungkin gue sedikit arogan dan agak emosi juga pada saat itu. Gue kejar mobil itu kan. Gue tipikal orang yang kalau misalkan ada yang aneh menurut gue cara bawanya dan menurut gue dia salah dalam berkendara, itu pasti gue yang gue liat tuh platnya dulu. Gue ingetin platnya pasti ya, gue nggak tahu buat apa, pokoknya gue ingetin platnya. Terus gue liatin, gue kejar kan, gue liat platnya, gue kejar tuh, gue liat lah, ya itu yang gue bilang tadi, orang Cina. Kayak kenapa sih ya, lu tau aturan gak sih, lu bawa kendaraan tapi lu nggak ngerti cara berlalu lintas seperti apa gitu loh. Ya balik lagi mungkin ya karena SIM di polisi lalu lintas, kalau mau dapet SIM secara pure bukan calo, lu banyak lah beritanya kan, lu harus nguji kayak ngetes itu kayak lu bawa kendaraan ban, kata temen gue sih, ban itu agak sedikit kempes dan suruh kayak mengkol gitu kayak angka 8 gitu, set. Emang di lalu lintas kita ada gitu yang buat kayak gini, kayak angka 8 muter-muter, kayak dibikin ada kon-kon terus kecil, jalurnya cuma sedikit, dulu nggak boleh jatuh, kalau jatuh gagal lah. Aneh menurut lo, kenapa nggak lu bikin, gue pernah lihat sih di negara tuh kayak yaudah lu bikin nih aturan lalu lintas nih, ada simbol S di garis berarti apa, jarang stop, atau P di garis berarti dilarang parkir, berarti lu harus ngapain di situ, nih ada lampu merah, kuning, hijau, artinya apa, kalau merah ngapain, kuning kayak gimana, hijau lu harus apa kan. Di sana tuh ada palang rel kereta, bukan lu labas tapi lu rem. Misalnya baru mau bunyi aja lu harus sedikit ngerem gitu loh, walaupun misalnya lu agak jauh, cuma lu harus ngerem gitu kan, aware kan. Kalau misalkan tiba-tiba ada kereta lu meninggal cuy, asli banyak kan kejadian kayak gitu, kayak udah ada palang masih jauh sih memang tuh dilabas, ya udah gitu. Kenapa palang tuh dibuat walaupun kereta masih jauh nih, palang tuh udah tutup duluan gitu loh, ya tujuannya supaya lu nggak meninggoy dalam keadaan aneh karena ketabrak kereta, karena kelalaian lu padahal udah bunyi gitu. Apalagi kalau udah tutup lu lawan, lebih gila. Itu aja sih ya, itu kan balik lagi pendidikan, emang harus perfect sih membangun pendidikan di Indonesia ini. Ya gue nggak tahu lah solusinya di mana ya, mungkin yang ya karena ini keresahan gue juga dan yang gue lihat, yang gue ceritain tadi, pendidikan itu bener-bener best, bener-bener pondasi utama yang harus dibangun secara perfect sih menurut gue. Jangan oke, jangan bagus, jangan efektif, sedikit efektif kalau misalkan kita ada pilihan-pilihan itu kan, kayak enggak cuy, lo harus perfect bangun pendidikan itu. Ya ini pesan buat ya semua orang lah, ayolah kita berlogika lah, mempertanyakan hal-hal yang seharusnya lu pertanyakan, bukan lu ikutin. Jangan tiba-tiba asal lu ikutin, follow, lu nggak tahu siapa ini orang, kenapa ini orang gitu. Lu harus tahu alasannya apa, dibalik itu dia tuh kayak gimana. Lu harus ngecek sampai situ, kenapa dia berstatement ini itu. Kalau misalkan kita beri contoh media atau
dari dia memberikan pernyataan atau pertanyaan kenapa gitu loh. Lo harus mempertanyakan itu di dalam diri lo, logika gitu. Lo berdebat di situ, bukan ya emosi boleh sih kalau misalkan itu berdebat, cuma lo harus atur juga, bukan emosi tiba-tiba lo ngomong tapi lo nggak ada isinya karena lo emosi gitulah. Ya itu aja sih teman-teman lah, mungkin sorry ya, memang bakal panjang videonya sih, soalnya gue bakal cerita panjang lebar terkait keresahan gue sekarang, dan ke depan di video selanjutnya mungkin gue akan lebih mengerucut kenapa sekarang gue bahas secara general dulu lah terkait Indonesia, dan rata-rata itu emang SDM nya rata-rata yang kurang lah, itu intinya kan. Itu sih, itu guys ya, kalian boleh komen, kita berdiskusi. Gue tipikal orang yang open discuss gitu loh. Apa yang kalian mau pertanyakan, apa yang kalian kasih pernyataan tentang gue, apa ada salah di gue tentang pernyataan gue sampaikan, yang gue ceritakan, bolehlah kalian komen aja gitu sih. Gue nggak berharap banyak lu mau like, lu mau subscribe gue juga, gue nggak terlalu peduli amat di situ. Yang jelas di sini gue buat konten terkait orang resah ini karena pure gue pengen share aja sih terkait keresahan gue, pengen ceritain sama teman-teman semua yang ada di YouTube ini gitu guys. Jadi kedepannya gue bakal lebih mengerucut terkait pembahasan selanjutnya dengan base yang sama terkait Indonesia, seperti itu. Jadi gue tutup aja sih, sekian dari video kali ini. See ya.